Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor, channelnya Mbak Ayung. Masih bersama beliau ini yang lagi nyecep kopi dan siap mendengarkan cerita dari Bro Ayung. Moga Bro Ayung waktu dan tempat dipersilahkan Bro Ayung. Jangan lama-lama lah. Terima kasih pembukanya Mas Biru. Tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Selamat datang untuk teman-teman yang baru mampir di channel ngobrolin horor-horor ya. Betul. Nah, ini seperti biasa kita akan menyuguhkan cerita-cerita yang konon menyeramkan. Paling horor sedunia. Horor sedunia. Tapi kalau memang ada bercandanya ya, Harap maklum. lagi ya biar maklum ya. Ya wis, kita mulai ceritanya. Kita mulai dan kalau nanti ketemu azan kita break dulu gitu ya. Sebaiknya seperti itu. Oke. Ini adalah sebuah kisah. Lagi-lagi tentunya. Ini adalah sebuah kisah tentunya. Tapi dilalai kalau ada sama Bro Labib sama yang lain nggak keluar ya. Nggak keluar. Kalau ada dirimu itu bisa keluar sendiri ya. Karena udah template ya. Template-nya begitu. Jadi ini kisah belum lama terjadi sih sebenarnya. Ada beberapa tahun yang silam. Jadi masih tetangga aku, Bi. Tetangga aku itu Kemaritis ya. Kemaritis masih di situ masih banyak kisah yang bisa dijelajah begitu ya, bisa di-share ke teman-teman, moga-moga nggak bosen gitu kan. Beberapa tahun senang, iya. Kalau gue senang kalau misalnya dengerin cerita dari Kemaritis gitu ya, soalnya tahu lokasinya bisa ngebayangin gitu. Betul. Jadi di sana kan memang ya Bi, yang namanya dimanapun sih memang kalau namanya desa, apalagi desa-desa yang masih belum tersentuh udah kali. Ya belum tersentuh banget gitu loh. Ya masih baru dielus doang gitu ya. Betul, masih banyak kebun, artinya masih banyak kebun, terus masih banyak ritual-ritual budaya masa lalu yang masih dipakai kayak gitu. Biasanya nuansa musiknya masih melekat juga. Jadi ya apa yang diyakini ya itu seperti itu gitu kan. Nah ini terjadi juga di kampungku seperti itu. Masih banyak kisah. Tapi kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Yang mengalami itu sebenarnya orangnya bisa disebut orang-orang udah kekinian, nggak mikirin yang namanya setan-setan, bahkan dia cerita horor aja nggak seneng. Tapi nggak tahu setelah ceritanya dimuat, mungkin beliau jadi subscriber kita, gitu moga-moga seperti itu ya. Ya semalam mas, digawakna mas katanya gitu. Jadi kemarin pas Natal itu cerita ngalor ngidul akhirnya kan ada yang horornya. Nah ini bahan seperti itu. Nah dia itu kan lama di Kulon sana ya, kerja di sana. Bukan sebagai tukang warteg kayak yang lain, tapi memang kerja di sebuah instansi, menikah juga, kemudian harus dipindah tugaskan ke sini, Bi, ke kampung halamannya lah, dikasih keluasan begitu, mau tempatnya istri apa ke tempat kampung halamannya dia sendiri. Nah, perbankan atau intasinya leasing atau apa gitu biasanya mungkin kayak seperti gitu ya. Itu ada kaitannya sama ya begitulah keuangan. Orangnya sih rada parlente tapi moh banget yang ngomongin yang horor-horor moh. Tapi cenderung soalnya gini mas, aku itu memang kalau dikatakan penakut ya, tapi kalau pemberani ya enggak. Ya bener kan seperti itu. Tapi mataku kadang-kadang sering lihat yang seperti itu. Tanpa aku sadari aku nggak mau. Ini tekanan banget buat aku kayak gitu kan. Sing jelai anakku yang barep, anaknya 2, yang laki-laki agak gede, ya kayak gitu seringnya, seringnya ngeliat kayak gitu. Tapi dia nggak takut. Kalau ngelihat misalnya bentuk-bentuk yang malu-malu kayak gitu, entah seperti dia, kalau anak kecil nggak ngerti itu kunti atau pocong nggak tahu, tahunya yang bungkusan itu pak, kayak gitu, yang bungkusan yang putih yang jalannya gini-gini, tapi nggak takut, lucu katanya bisa ngomong lucu mas, padahal kalau bapaknya aku aja ngelihat baru gini aja udah takut, dia ngomongnya lucu. Nah ini karena memang aku harus lama di sini ya. Terus orang tuaku niatnya mau bikin rumah juga, kesampaian, tapi belum rapi-rapi banget. Bagian luarnya belum dilepa-lepa lah. Itu di Kemaritis juga. Tapi kalau dalamnya udah semua fix Bi, paling tinggal di atasnya itu ornamen macam-macam yang belum, nah interiornya tapi bisa ditempatin. Gaya mas, sampean pernah main ke tempatku? Iya aku tahu ada kamar mandi itu ya, air panas pancurannya nggak dipakai sekarang. Di situ pernah ngalamin yang tak ceritain dari awal aja. Ini ceritain rumah baru berarti ya? Rumah baru, jadi kalau rumah lamanya dia kan adanya cuman
orang tua itu ngikut sama rumah lugu, mbah udah tua banget. Tapi konon kebun itu ya seperti kebun-kebun yang lain banyak menyimpan misteri. Terus dulu kata orang tua, Aripan gawe omah, kalau mau bikin rumah aja sebelah kene, ki kali kubangan, ku bangsane kae, duweni bangsane kae, punyanya bangsa sana. Ya tapi kan namanya ini kan aja kalau bikin rumah ya semua kebagian. Kalau sampean ngomongnya kayak gitu, nanti ini nggak ada yang mau jatah yang sebelah sini. Akhirnya dilawan orang tuanya tadi siapa Mas Budi ya. Itu bikin rumah di situ, masih rengket sama rumah yang lugu. Iya. Dah, kan kata lagi pas bangun aja banyak kejadian-kejadian. Karena kan tukang biasanya di samping-sampingnya itu banyak tukang aja ngambilnya tukang impor, tukang jauh. Itu banyak yang lihat katanya lagi bikin masang jerumpul ya digangguin. Tapi nggak frontal, paling sosok yang liwari. Din, aduh kan Din. Bukan mudin, Bi. Tapi liwat. Seakan-akan mereka sibuk juga kayak gitu, mondar mandir kayak gitu. Apalagi pas lagi acara kuda-kuda. Buka ini ya. Iya, itu kan banyak kopi sampai segala macam. Mereka aja niatnya mau nyampe pagi lah, sampai biar itu katanya jam 11 aja udahan katanya. Udah. Mas, urusannya sejen Mas katanya. Padahal itu di samping rumah ya. Di samping rumah dan banyak warga di situ juga ikutan di situ, Bi. Katanya urusannya sejen Mas, urusannya beda. Ini udah kayaknya nggak kayak rumah-rumah yang lain. Maaf banget, orang dari kemarin aja kerja banyak dilihatin sosok kayak gitu. Sosok apa langka yang punya rumah kan seperti itu. Ora apa wujud apa Le? Wujud apa? Enggak paling lewat. Ya lewat batir sampan dhewe kangen-kangennya kesel katanya seperti itu. Ya ditutup-tutupi. Akhirnya singkat cerita jadi juga dan karena memang Mas Budi harus pindah ke situ, pindahlah Mas Budi bersama 2 anak dan dua istrinya. Dengan 1 anak dan 2 istrinya. 1 istri rencananya 2. Kalau istrinya yang dulu boleh. Iya, gitu. kalau boleh gitu. Boleh. Kalau menyarankan gitu. Iya, kalau disarankan Budi senang banget dan mungkin suami-suami yang lain juga seperti itu. Iya, kalau disarankan. Mas, monggo Mas sama istri, orangnya baik, cantik kayak gitu. Indah ya, Bi ya. Cariin aku teman. Cariin aku teman kalau sampean keluar kan aku sendirian asik. Kayak gitu. Itu Harusnya yang berpikirnya kayak gitu ya, Bro. Ayo. Benar, harusnya seperti itu. Jangan merasa dibagi cintanya atau yang lain. Enggak. Kita lanjut ke cerita Bi. Nanti dislike semua banyak yang dislike. Iya, tadi banyak yang dislike. Ini cuma guyonan ya, teman-teman. Jadi apa? Akhirnya pulanglah Mas Budi bersama keluarga. Dan cerita-cerita itu akhirnya keluar juga dari tetangga-tetangga. Kalau misalnya hari-hari awal kan banyak ngumpulin yang buat persiapan. Belanjanya kayak yang dulu di sana bulanan, Bi. Macam-macam terus ngobrol sama Maksudnya tetangga. belanja bulanan. Oh, belanja ini rumah udah jadi, rumah tangga gitu ya. Iya, buat hari-hari ya, beras segala macam, minyak tetek benir. Masa belanjanya kayak aku rugi. Ada tamu, ada apa? Warung yang biasa samping rumah kan dekat-dekat situ. Yang enggak itu mah yang kelas-kelas berat yang lain obat nyamuk segala macam ya ke situ. Temenan ya, beneran ya, jangan kayak gitu. Belanjanya ke kota-kota. Kalau semua orang kayak gitu, warung saya mau kemana? Katanya begitu. Ya wis. Nah lagi ngobrol kayak gitu, yang lainnya lemong. Bud, mana nunggu rumah gue Bud? Mau nungguin rumah itu Bud? Iya man, primen sih man. Selamat namanya, Selamat Ujang. Ujang lebar itu Bi. Ya ora, wong wingi be itu kemarin aja orang lagi selamatan kuda-kuda aja. Katanya niatnya mau nyampe pagi jam 11 kok pada ngeloyor balik katanya gitu. Emang kenapa? Kok lu orang ngerti? Kamu nggak tahu? Itu rumah sebelah mana sih? Ya rumah samping dekat rumahku itu Bi. Rumah situ. Rumah gede. Oh, itu rumah yang gede ya. Iya, orang lagi belum jadi Bi. Rencana itu lama. Aku nemenin bocah-bocah anak-anak muda. Waktu itu main bola Bi. Di dalam rumah itu posisinya kotak sampai dapur, kotak habis. Jadi kayak kamar tuh sebelah sini semua. Terus sebelah sini ruang tamunya malah dikit. Jadi kita bisa memandang kosong ke sana buat apa main minton. Bisa. Habis malah kecuali kalau ketinggian nendang. Iya, itu di atasnya juga tinggi juga. Terus kalau misalnya ada kejadian teriak-teriak di dalam, di luar nggak bakalan kedengeran. Jadi di rumah itu Budi dikasih tahu Man Slamet kalau di situ banyak kejadian-kejadian, tukang banyak yang ngalamin. Lah biasa Man, lagi aku mau tinggal kemana lagi, mau di mana lagi, orang namanya rumah orang tua. Terus cuek. Tapi warga itu menunggu Bi, anak cerita apa gitu loh. Kok Budi nggak cerita-cerita yang serem-serem jadi loh. Kok biasa gitu aja sih gitu. Kok biasa aja. Ke warung beli rokok orang cerita, kok nggak cerita. Istrinya beli jajan sama anaknya. Tin, namanya Atin istrinya.
Tin betah Tin, ora apa-apa Tin ning kono. Maksudnya apa yuk kayak gitu. Ya enggak, maksudnya enggak apa-apa. Kalau bengi sendirian ya, kalau malam ya sama Mas Budi. Kalau Mas Budi keluar ya sendirian sama anak-anak. Kenapa sih yuk? Enggak apa-apa. Enggak ada cerita, kecewa Bi. Jadi orang kampung kecewa. Yang satu nggak ngebuka, yang satu juga nggak ngebuka, Nggak gitu ya. ngebuka. Akhirnya satu saat si Budi sama istrinya itu memang benar-benar digangguin, dan sejak awal pun sudah seperti itu. Cuman mereka menutup itu semua. Nah, ngerti-ngertinya pada saat salah satu jendela itu terbuka, Bi. Jendela di rumah tadi. Di rumah itu, kalau misalnya rapat sama sekali senyap, Bi, itu bisa terbuka. Jadi jendela terbuka, pintu kamar terbuka. Nah, mereka itu salah satu istrinya si Atin itu teriak dari ruang tengah. Karena ngelihat sosok seperti itu. Jadi nanti sosoknya tak gambarin apa ya. Dia teriak, akhirnya kan Butuh orang kertas sama pulpen atau pakai ini aja. tadi mau, Krayon. mau digambarin. Iya, iya. Jadi teriak kencang banget, tetangganya dengar, seneng, Bi. Ya artinya bukan apa-apa. Itu nih Iya, gitu itu kan. kejadian, Wah, berarti cerita bahan nih. cerita kayak gitu kan. Sebenarnya sih orang apa yang dilakukan. Kadang-kadang karena keluarganya menutup banget ya, nggak serabung sama lingkungan. Jadi apa-apa itu kalau yang rada-rada sial sedikit seneng, Bi. Iya, kan? iya. Ini kok orang enak banget Enak sih banget, hidupnya gitu iya. kan. Jadi ditungguin sialnya gitu ya. Iya, ditungguin sialnya, keluar pakai mobil, balik lagi pakai mobil, pakai motor boncengan, bawa macam-macam Cengengis gitu kan, kok indah terus paling gitu ya. tin kayak gitu doang. Ya kan tin aja suatu kebanggaan buat misalnya anak-anak kampung, orang-orang desa, mobil datang Fortuner CS, Pak Haji nyetir ya kan. Tin itu aja udah bahagia di aku sedulur kayak Iya. gitu. Enggak tin, enggak apa, buru-buru rokok, tahu kok aman-aman aja, yang lain kuliah aja rebutan, kok sugih bae kayak gitu loh. Iya kan? Pas ada cerita kayak gitu, teriak langsung kayak langsung bikin kayak gitu. Datang apa sih? Tapi mereka juga rumah segede itu ya. Justru lewatnya sebelah itu dekat garasi, keluarnya lewat situ. Lewat samping. Lewat samping, tolong ya aku Mas, tolong. Semua datang ke situ, Bi. Tapi waktu itu aku belum di situ. Lagi masih belum tinggal di situ ya. Jadi cerita rada lama sedikit sih. Terus ngomong, aku mulah jangan tinggal di sini lagi, mau Mas, mau pokoknya mau. Aku nggak mau. Tapi posisinya kayak ketakutan, tapi perempuan cantik loncat-loncat ketakutan. Siapa yang nggak seneng, Bi? Siap nerima Siap gitu ya. menerima semua keluh kesah, ya apa yang kamu rasakan, ayo tumpahin ke kami. Buat pemuda-muda situ, bapak-bapak aja nampani dengan gembira. Iya. Terus kan tapi dia eling kan, ada yang ngomong, aja cekel-cekel loh, kayak gitu. Yang lain jangan pegang-pegang. Kenapa sih mbak? Burunya ke situ. Budi mah mau kelengar mau bodo amat. Siapa Budi ya? Oh, Budinya di dalam berarti. Di dalam. Masa aku tolongi masnya, aku suamiku. Jadi cara ngobrolnya itu campur-campur Indonesia sini gitu. Mas Budi tolongin itu di dalam, tolongin apa? Ya banyak kan perempuan ke sana, Bi. Yang laki-laki justru konsentrasi ke Atin, takutnya ditinggal di luar banyak setan kayak gitu loh. Alibinya seperti Jadi itu. kita jagain barangkali jatuh Dijagain, gitu. akhirnya tutup pojok, mana wadunan besi turusi manjing, Bi. Pas masuk ke dalam, ternyata Budi itu lagi dioyo-goyo sama anaknya. Lah yang kecil masih tidur, tapi yang gede itu tadi ya kayak SD kelas 1 lah. Pak bangun, Pak bangun. Disuruh bangun, gak bisa bangun. Posisinya ternyata pingsan. Budi itu ternyata pingsan. Akhirnya warga reg-regan lah, diviolasi macam-macam. Nah gini bisa bangun, dimintain air di situ kan tetap ada ya juru suwuk lah, orang tua banget. Lah peti orang mempan sih bisa lah mau sampean saiki mangane wis pirang-pirang. Orang mampu gitu. Orang mampu. Jadi orang-orang tua ini bingung situ langsung seret. Orang mempan, bisa orang mempan ya. Sampean saiki sake gorowe pangane pirang. Iya sih wingi dikae pakane ayam sing tepungnya angel-angel chicken fried chicken. Biasanya kan dimakan makannya cuma sayur apa lebih ini bersih dalamnya kayak gitu. Iya deh. Padahal cuma alibi doang. Akhirnya enggak mempan. Manggil Ustadz baru mempan, didoain mempan baru dia, tapi nggak mau cerita, cuman pucet doang. Ya wis dibaringin, mas bawa sini, jadi nggak mau taruh di rumah, akhirnya di rumah tetangga di depannya lagi. Disitulah cerita semuanya, tapi pelan-pelan sih Bi, suaminya belum ngomong, justru bocahnya yang cerita duluan. Orang ayah udah dibilangin sama aku, kalau jam segitu itu bocah itu pasti mandi. Bocah yang mana, Dek? Namanya kan Faiz. Bocah yang mana?
teman kamu, bukan teman aku nggak mau temenan sama bocah itu, nakal banget tau Bu. Kayak gitu, ada yang ngomong Bi. Maksudnya, Mbak Batin, emang sampean maksudnya ngomong ini teman adenya apa siapa? Nggak tahu, dari kemarin lagi pertama masuk ke rumah itu udah ngomong ada bocah pantarannya dia kayak nakal gitu. bocahnya. Nakal banget. Terus kalau mandi mesti maghribi. Kalau mandi kayak mau maghrib banget itu mandi. Kan ngomong sama ayah, sama papa jangan ke situ-situ. Bandel banget papanya kayak gitu. Nah, sampean juga itu gitu-gitu kayak itu kemarin tadi itu emang lihat juga. Aku ngelihat Mas, tapi maksudnya aku ngelihat enggak yang kayak dilihat anakku, enggak beda Bi katanya. Jadi anaknya kan ngomong itu sosok anak kecil dan diceritain cerita lah, disuruh cerita semua kayak jajannya segala macam, cerita merupus mau ditanggap iya gitu ditanggap mau itu dia bohong apa mau dilebih-lebihkan, bocah segini kecil ke aku segini suwe temen, maksudnya kayak apa bentuknya gitu loh Bi, kayak aku tapi botak Bi, kayak aku tapi botak, tapi banyak kan kalau teman satunya aduh bukan cuma bukan satu. Padahal katanya sosok satu itu juga Bi, kata kesinian gitu, sosok satu tapi seringnya kayak jadi dua gitu. Kadang pakai baju, kadang enggak, kebanyakan enggak pakai baju. Tapi kalau mau maghrib pasti mandi. Nah, kamar mandinya, ya kan tadi ya, kamar lurus-lurus terus tengah justru kamar mandi Bi. Kamar mandi rak-derkok begitu. Dari ruang tengah itu bisa ngelihat orang mandi kalau pintunya dibuka. Ya memang begitu ya Bi. Iya. Nah, itu pintu dalam kondisi terbuka, ngertinya si Budi anaknya itu lagi mandi si Faiz lagi mandi, malah ngomong. Nah aku dengarnya kan suamiku kan ngomong Mas Mani, si Faiz kok jam segini mandi sih Bu, ngapain pamali gitu pamali, ya. udah sore banget begini malah masuk angin, biarin Pak ada air hangatnya. Istrinya juga nggak kalau anaknya bukan di situ, bukan di kamar mandi, padahal di kamar Bi. Nah itu mereka itu kader-kadernya ketika suaminya juga ngeliatin biasa, jadi membelakangin air itu tuh shower, cur kayak gitu, dia di bawahnya loncat-loncat kayak gitu Bi. Jadi wirawiri ngambil rokok minuman, istrinya juga ngeliat, Mas Budi juga ngeliat, tapi biasa nggak gitu ya. Lah mereka itu ngapa sih Faiz itu keluar kayak gitu. Pak, jangan diliatin, anak itu emang mandinya di situ. Mereka itu cengok, nggak ngomong apa-apa, tapi kayak ngelinguknya gitu, nengoknya bareng-bareng ke arah Faiz. Yes, kamu lagi ngapain di situ? Kamu dari kapan di situ? Emang aku di kamar mainan HP kayak gitu. Itu nengok lagi ke sana bareng-bareng, masih ada Bi. Kayak bocah kecil bentuknya persis banget, basah kayak gitu. Yang mandi siapa? Lama kalau setan-setan yang aku lihat di TV. Lihat ting hilang, itu enggak biasa banget mandinya, mandi biasa Bi, tapi kalau nggak sabunan, jadi kipak kayak kayak gitu. Wah nyebeli banget. Sampai kenapa baru kita kemarin nggak pernah ngeliat yang lihat, tapi kan aku nggak begitu jelas katanya Budi kan. Lagian orang namanya rumah baru, tadinya kebunnya lumrah, tapi nggak se ekstrim itu, masa mandi depan kita kayak gitu loh. Akhirnya apa? Karena ini ada Faiz, itu pasti bukan Faiz. Bu gimana nih Bu? Berdua Bi, pegang-pegangan tangannya gitu. Pak nengokin Dede. Kali aja itu Dede gimana? Dede masih kecil banget. Orang setahun lebih masa tingginya segitu. Iya Pak. Tengokin ke kamar penasaran Bi. Ya lagi bobo Bi. Balik masih mandi santai banget. Akhirnya, Pak nanti aku yang ngomelin aja, kata si Faiz kayak gitu. Kamu nggak takut deh? Tapi aku ini takut. Tapi ini kok aku takut ya ngomong. Enggak, aku mau ke kamar aja. Jadi yang berdua bapak suami istri malah kayak minta tolong ke Faiz, temenin sini loh, temenin gitu. Sini aja, ini bocahnya gimana yang mandi itu. Rame kayak gitu. Kalau rumah biasa pasti tetangga dengeran. Iya itu karena rumah itu ya. Iya, karena kayak gitu nggak kedengeran. Akhirnya apa? Beraniin Mas. Wong aku nyurung suami sih Batin kayak gitu. Mas Budi itu diomongin, biarin aja mau paling air ini katanya kayak gitu. Paling air, jangan gangguin. Paling air. Tapi kalau kebiasaan kayak gitu gimana? Aku penasaran pengen lihat mukanya. Ditegur. Si Atinnya itu. Iya, ditegur sama si Budi. Si ngadu siapa? Yang mandi siapa sih? Karena nggak nyaut. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa sana. Lu siapa sih, bocahnya siapa digituin? Baru nengok. Ternyata posisinya emang botak kayak gitu ya.
baru jelas. Kalau lagi ngadep ke sana kayak anaknya persis. Bedanya si Faiz rambutnya di spark gitu kan. Itu nggak ada botak. Nah, botak mukanya tuwir, Bi. Tua. Mukanya tuwir, kupingnya lancip. Kupingnya lancip, yang nggak usah bilang Mas. Aku ngeliatnya si bola mata itu kayak kawil-kawil gitu loh. Keluar kayak gitu, putih keluar kayak gitu pun. Tapi putih semua, Bi. Putih semua kayak keluar notot begitu. Loh, sing najis, bu kamu aja yang cerita mah, kamu yang cerita. Mau najis, aku nggak mau inget-inget aja, nggak mau, aku nggak mau masuk rumah itu lagi katanya gitu. Bud, cerita Bud, nggak apa-apa Bud, ada ustadznya gitu, ada. Itu tuh lambe ini lidahnya katanya, lidahnya nyampe ke sana Bi. Oh, ngeser. Jadi dia mandi itu lidahnya kipat kayak gitu Bi. Pas nengok ke arah mereka, si air masih ngucur begitu ya. Jadi mata melek, tapi ininya hebat ini caling semua, tua mukanya. Aku lemas Mas, nggak bisa ngapa-ngapain, lembuh nggak. Tahu-tahu aku dibawa sampean, tolonglah, Bu, ada bocah berapa gitu, tidur temenin di rumah. Kalau misalnya besok, tapi saya nginep sini ya, Waipah ya, katanya nginep sini, kita nginep di tangga waktu itu. Ya bebas tuh itu nginep ya, nggak apa-apa, namanya tetangga. Yang tapi penting ada petinya. Itu kan nggak diterusin, nggak diterusin, nginep berbanding lurus sama kemaslahatan lumayan kayak gitu. Tangga, dulu mamamu aja sering nginep di tempatku kayak gitu. Halus, membujuk dengan mengiyakan dengan halus. Ya wis, di sini aja ya Bu. Ya, tolong ambilin botol. Rada aleman istrinya. Bi, tolong ambilin botol di kamar. Ya orang situ ngambil nggak apa-apa Bi, nggak ada apa kayak gitu. Kata Sripa yang memang asli orang situ kan, dia ngambilin botol, sempet nengok ke arah kamar mandi. Nutup, nggak ada apa-apa. Sampai di kuping-kupingin begini kan ya. Setan botak. Aku pengurpan juga bandal tok. Aku cuman mau ngambil batal. Aku nggak mau ikut-ikutan. Pan medini kok nganyar bayar apa kayak gitu. Dalam hati mungkin endang nginep neng aku kayak gitu. Nginep di tempatku lama. Ngekos juga boleh kayak gitu kan. Dia telepon sama orang tuanya. Wah, jadi orang tuanya ini perempuan. Orang tuanya sendiri rumahnya mbahnya Bi. Dia nggak denger orang rame-rame kayak gitu tempatnya mbahnya. Padahal kan dekat. Atau tidur dari sore dileleh nggak tahu. Mau tanyain ngomong, Yundu kan orang wetan. Kamu itu di sini aja. Orang kerjanya suami di sini, masa di situ Bu. Serem banget kalau kayak gitu, serem aku yuk di Pakmen. Katanya dari sana nanti di wetan mau digarap. Bentar Bu. Oh iya. Katanya di wetan mau digarap tadi. Sama spiritual sana lah kayak gitu. Terus kamu yang tenang-tenang kalau nginep sama di loudspeaker, kalau nginep sama tetangga ya kudu ngerti, kamu ngerepotin. Ipahnya kayak mukanya ini katanya kena udah. Nah kayak bangsa yang lain kan bisa-bisanan baik ya gitu. Malah sing untung asem kayak gitu. Terus kalau mau parkir kayak mobilnya ngarep ya lega kayak gitu. Terus aku nggak lihat yang kejadian kayak gitu kan lucu banget gitu, bisa dilemong loh Bi. Akhirnya apa? USB nginep sekitar mau seminggu kurang lah 5 harian. Tapi kata yang spiritual sana wetan udah diamanin di rumah itu udah steril. Kata Ustadz juga nggak apa-apa kok, orang sebelumnya ada kami udah ada mereka. Yang penting gak gangguin gimana tuh orang kelihatan udah sekarang mah insya Allah enggak. Mereka masuk ke sana dengan ragu, tapi ya teryakini sih Bi, mending ya masuk ke rumah itu lagi bersama Faiz juga. Nah kali ini Faiz yang gandul gitu. Mah nggak mau nanti ada temen aku yang nakal yang botak itu Bi. Tapi kata Faiz nggak kayak gitu, nggak. Iya biasa aja kayak anak kecil biasa ya. Nanti ada temanku yang nakal, soalnya kalau mainan apa-apa, Bi, kayak ditenggo, dirusakin, bikin puzzle dirusakin sama bocah itu, Bi. Nanti ada temanku yang nakal, enggak udah dibersihin, paling masih ada, ngomongnya kayak gitu, Bi. Itu kan jadi, katanya masih ada, enggak kok udah percaya mau Ustadz sama ini udah dibersihin, masuk lagi ke rumah itu. Pokoknya kalau misalnya ini jendela-jendela dibuka kalau ada apa-apa, teriak, denger. Ripa biasa ngomong kayak gitu kan, nanti nginep lagi kayak gitu. Kalau bisa aku bisa mata kirimi sekalian kayak gitu, mungkin ini cuma bercanda sih ya. Tapi ya seneng selalu mereka kalau ada penderitaan orang yang kayak gitu. Akhirnya apa? Aman Bi sebulan lebih bahkan aman ya.
kok biasa aja ya, nggak ada apa-apa. Iya, adem ayem gitu adem ya. ayem. Ditanyain tukang warung, primen, sana Bud, aman Bud, nggak ada setan lagi. Ya nggak ada, nggak tahu sih, katanya udah dibersihin. Cuma sebulan doang kejadiannya, Bi. Sebulan doang kejadiannya kayak gitu, tapi nampak lagi sosok yang berbeda. Katanya Faiz, ditanyain sama tetangga-tangga, Is, kamu ngeliat temenmu yang nakal lagi nggak? Lihat. Dari kapan? Dari kemarin yang waktu dibersihin udah nggak ada. Kan bisa diajak ngomong. Cenderung orang kota ngomongnya cilik tapi ngomongnya pintar. Pergaulan sana bisa menceritakan ya, gitu ya. Bisa menceritakan bocah-bocah sini ya, tempatku yang kecil ditanyain jajan masuk jelas nggak jelas lagi, berangsur jajannya habis nggak jelas lagi. Kalau itu bisa meruput, bisa cerita. Orang kemarin apanya wong masuk rumah itu lagi juga bocah nakal itu ada katanya. Tapi lihat. Tapi itu kebanyakan di belakang, di dekat kandang burung. Jadi banyak burung-burung itu yang dulu itu mahal lah buat apa-apa di dekat kandang burung. Tapi jarang-jarang kalau mau masuk rumah ada yang gini-gini. Siapa Is? Ya kayak gitu juga, tapi dia kayak nggak boleh masuk ke sini, nggak boleh masuk ke ruang yang banyak orang kayak gitu loh. Ke tengah nggak boleh, dimarahin terus. Oh jangan ke sini, nanti dia lewatnya muter, nanti masuk ke rumah. Harus lihat, tapi ini nggak terlalu nakal. Kalau aku bikin mainan, paling ngeliatin. Katanya kayak gitu, kayak minta sini gitu. Yes, itu kan tua. Enggak, orang kayak temen aku, tapi nakal, ngomong kayak gitu terus. Lah, kalau itu nggak gangguin, tapi ada lagi, Bu. Malah ada lagi. Siapa? Ibu-ibu. Itu cerita ke tetangga berarti ke tetangga, ya? Warung ya. ditanggap, Bi. Ditanggap. Kenapa nggak ada kejadian sih kayak gitu loh, Bi. Harus ditanggap, katanya ada lagi. Ada sosok ibu-ibu. Orang ke situ kan dimarahin, waktu itu nggak boleh ke situ lagi. Ke situ bawa ibunya, kayak gitu. Ibunya sih itu si anak kecil itu. Katanya bawa ibunya, orang bocah yang ngomongin, bawa ibunya gimana? Emang gendong? Nggak gendong, tapi kalau ada dia, sering ada ibunya. Ibunya kayak apa? Mukanya nggak ada. Mukanya nggak ada. Ngadepnya kemana, Is? Kamu di belakangnya nggak ngeliat mukanya. Pak, ditontonin, B. Faiz kan di sini, ini batu Faiz. Nggak suwe banget mau cerita kayak gitu. Ini kamu aja, kamu jadi kamu. Iya aku di sini. Terus temen aku di sana. Ibu-ibunya sampingnya. Ibu-ibunya ada belakang, ada Faiz. Mukanya nggak ada. Jadi rambutnya ada, mukanya nggak ada. Mukanya lempengan doang. Lempengan doang, mukanya nggak ada tapi bisa ngomong. Bisa ngomong. Jadi kamu dimarahin, enggak, baik. Ibunya baik, dedenya yang nakal, anaknya yang nakal. Tapi kamu papa nggak baik, katanya. Kamu papa nggak baik. Jadi emang kalau papa bobo sama mama dateng ke kamar kan udah dipisahin, kayak dikasih sekat kayak gitu. Tapi kalau Faiznya ngomong, jangan nganuin papaku, dia mundur lagi kayak gitu. Berarti menurut tetangga-tetangga, berarti Budi nggak tahu ya kalau ini datang sering gangguin. Ada lagi gitu. Iya, yang lihat cuma si Faiz. Budi kapan ya maring warungnya? Kenapa? Kapan ke warungnya? Kapan ikut selamatan? Kalau misalnya nggak hol pun diholin, Bi, kalau biayanya murah. Buat nanyain ke Budi. Orang dia kan kerja pulang masuk. Iya. Karena pas keluar beli obat nyamuk, Bi. Biasanya pakai semprot habis, Bu. Mau pakai ini aja obat nyamuk. Kan nyegerak, nggak apa-apa wis, yang penting nggak ada nyamuk. Bud menes gitu. Bud aman, Bud orang diganggu nih. Kayaknya tak Bu katanya. Kalau misalnya dibilang aman, nyatanya saya nggak pernah tenang. Karena aku kan sering pulangnya malam ya, Bu, sama istri. Kadang pulang kerja terus istri sama anak tak ajak. Pulangnya agak malaman biar udah capek terus tidur. Jadi nggak kelamaan di rumah, nggak betah bawaannya. Kayak amit saya Bu ya, Bud. Kompor horor, Bi. Cair gitu. Iya, kompor. Kita amit saya, Bu. Faiz kan wingi menek. Tuku jajan, beli jajan. Ngomongnya, Bud, bocah cilik kayak si anak, Bu. Masa sih kayak gitu? Buktinya di kamar mandi aman, Bud. Kamar mandi orang nggak ada saya gitu sama sekali. Dolaninnya nang buri. Yuk, jangan kayak gitu, yuk. Faiz yang ngomong, sementara Budi kan ngerti anaknya bisa ngelihat. Terus gimana? Tapi katanya ada yang jagain. Kalau yang ngejagain itu lolos, baru masuk ke dalam. Bisa masuk ke dalam. Masih
tapi kok hawanya beda sama yang kemarin. Sekarang panas, Bud. Panas nemen. Karena kuwi nggak bawa nenek. Itu bawa. Iya. Iya, itu bawa ibunya, Bi. Aduh, yuk jangan. Lagi, kamu coba. Kayak Faiz lagi mainan, Bi. Faiz sama teman-teman situ. Kan ngomongnya campuran di dunia sama ini. Faiz, sini, Is. Apa sih nggak mau, aku lagi mainan. Ini papa manggil sini, mau jajan apa? Ke situ. Papa jajan ini sama mainan. Shh, kamu katanya si Bibi, kamu ngelihat bocah kecil sama ibu? Iya. Kapan? Tiap malam ada. Tiap malam ada. Deketin papa mulu katanya. Maunya kek, Pak. Katanya. Maunya kek, Wi. Jadi kalau tiduran, dia selalu sosok itu. Kata si Faiz, mendekat, tapi kakinya nggak jalan. Cuman kayak ser gitu. Iya, dia pakai skateboard. Katanya pakai skuter. Kayak pakai skuter, Pak. Dia kayak pakai skuter. Kan pintunya buka sendiri. Faiz ngelihat kan, kok pintu buka sendiri, ibu-ibu itu mamanya Dede yang nakal itu masuk, Pak. Kayak apa orangnya? Bud, jalera karai ini, Bud, digituin kompor-komporin biar takut sekalian. Yuk jangan kayak gitu. Iya, Is, gak ada mukanya, Pak. Kadang-kadang cuma rambut doang, terus nunduk-nunduk ke papa, tangannya begini. Pantesan, ini aja, jadi dia tuh sesek mulu, Bi. Rasanya sesek terus. Jadi kayak dicekek, tapi nggak tahu di dimensi itu kayak dicekek. Kamu ngeliat nyampe dicekek, Is? Enggak, orang kalau ada aku dia pergi, takut sama Faiz. Akhirnya kejadian kayak gitu kan memang gak ngelihat sendiri ya. Nah si Atin itu ngelihat sendiri, Bi. Waktu itu dia itu kamar mandi, malam-malam nilir, pas balik lagi, kok pintu buka, pintu kamar buka. Karena aku udah ditutup ya, suami tidur, apa bocah keluar, malah dia balik lagi, kamar mandi, kemana kok sepi, bocah tidur. Pas balik lagi dia tuh ngelihat ada sosok perempuan, rambutnya turun ke bawah, pokoknya kayak mau meluk suaminya. Mungkin dalam bahasanya si Faiz itu mau nyekek kayak gitu, itu langsung teriak. Nah kan udah diwanti-wanti kalau ada apa pintu jendela yang atas kayak dibuka kayak gitu biar kedengeran tetangga, kedengeran lagi, seneng lagi, rame lagi, ada kayak gitu lagi dan cocok sama yang diceritain Faiz. Akhirnya ya tetap aja banyak yang kasihan, banyak yang melas. Dia itu mulai kan dari prepare ya, semenjak ada kejadian gitu ternyata diam-diam Budi ikut pengajian, tapi di luar desa itu bawa ustadznya Bi ke situ. Jadi kayak ada acara pembersihan total lah di situ. Ya wong-wong situ kita laka kasus maning kayak gitu. Gitu kasus. Ya aman, Bi. Tapi setelah itu aman. Setelah itu aman, tapi akhirnya nggak lama kerja di situ. Emang harus ke Jakarta lagi. Jakarta lagi. Rumahnya kosong. Makin jadi ya. Nggak tahu, mungkin seperti itu. Oke. Itu aja ceritanya. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih atas ceritanya. Terima kasih kawan-kawan juga semuanya. Kita mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di Ngobrol Horor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.